nuklir. Saya selaku moderator atas nama Muhammad Reza Riyadi dengan NIM F1C02310088. Saya atas nama Irwan Mehaki dengan NIM F1C02310016. Saya ada nama Wanda Saputra dengan NIM F1C02310025. Tanpa mengulur waktu, kami akan menjelaskan materinya, dan materi tersebut seperti berikut. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana dan apa saja yang ada pada komponen energi nuklir dan fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut. Bisa kita lihat di sini ada 10 komponen utama dalam energi nuklir. Yang pertama ada perisai radiasi, di mana perisai radiasi ini berfungsi sebagai pengaman supaya sinar-sinar radioaktif itu tidak terpancarkan keluar ke masyarakat sehingga tidak membahayakan. Kemudian yang kedua ada moderator, di mana moderator ini berfungsi sebagai alat yang memperlambat pergerakan dari neutron sehingga neutron ini dapat melakukan reaksi fisi berantai. Itu supaya dia lebih gampang untuk bereaksinya. Kemudian jenis-jenis moderator itu ada 3. Yang pertama ada untuk air ringan itu disebut H2O, di mana reaktor yang digunakan itu ada 2. Yang pertama ada BWR, yaitu boiling water reactor, dan yang satunya lagi itu disebut PWR atau pressure water reactor. Kemudian untuk air berat itu disebut sebagai D2O, dan yang terakhir ada grafit. Untuk alat reaktor disebut sebagai HTGR, yang dimana itu merupakan high temperature gas cooled reactor. Kemudian yang nomor 3 di sini ada bahan bakar. Bahan bakar merupakan sebuah sumber energi dari reaktor, yang dimana untuk air ringan itu biasanya bahan bakarnya berupa uranium oksida atau yang disebut UO2. Terus yang keempat di sini ada batang kendali, di mana batang kendali ini berfungsi sebagai alat yang menyerap neutron sehingga neutron ini dapat melakukan reaksi. Biasanya alat pada batang kendali ini berbahan yang gampang menyerap neutron dan juga kuat seperti kadmium. Dan batang kendali ini merupakan sebuah alat untuk mengendalikan reaktor kritis, di mana reaktor kritis disebut sebagai kritis itu jika neutronnya itu bereaksi nilainya itu dengan 1, dan kemudian jika neutron bereaksi dan nilainya itu di bawah 1 disebut subkritis, dan yang jika di atas 1 itu disebut sebagai superkritis. Superkritis ini merupakan hal yang berbahaya, di mana merupakan faktor terjadinya ledakan seperti yang terjadi di Chernobyl pada tahun 1986. Kemudian di sini ada pompa antara generator uap dan reaktor, di mana pompa ini berfungsi untuk mengalirkan air panas dari reaktor dan air sekunder pada menuju generator uap. Dan di sini ada generator uap, yang dimana generator uap itu berfungsi sebagai alat yang menghasilkan uap panas, yang dimana nanti itu uap panas akan disalurkan ke turbin. Dan yang ketujuh ada turbin, di mana turbin ini berfungsi bergerak akibat dorongan dari tekanan tinggi generator uap menghasilkan energi mekanik, dan energi mekanik ini akan diproses oleh generator. Kemudian setelah turbin ada generator. Generator ini berfungsi memanfaatkan energi mekanik dari turbin, kemudian diubah atau dikonversi menjadi energi listrik, terus disalurkan ke
jaringan listrik dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kesembilan ada pendingin masuk dan pendingin keluar. Pendingin masuk dan keluar ini nanti fungsinya untuk mengalirkan air dingin dan air masuk sekunder supaya terjadinya kondensasi sehingga mengubah tekanan uap yang panas tadi menjadi lebih rendah dan fasanya berupa cair. Dan yang ke-10 ada pompa pendingin. Pompa pendingin ini fungsinya untuk mengalirkan air dingin dalam sistem kondensasi tadi, kemudian mengubah tadi mengubah fase dari uap panas menjadi air, sehingga air ini digunakan sebagai pendingin dan akan bersirkulasi dalam sistem tersebut. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari energi nuklir. Yang pertama yaitu fusi nuklir. Fusi adalah reaksi yang menyebabkan atom ringan bergabung menjadi inti atom yang lebih berat. Reaksi ini biasanya terjadi pada matahari dan bintang-bintang sehingga menghasilkan energi yang luar biasa. Untuk menghasilkan fusi nuklir di bumi terbukti sangat sulit karena harus membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Kelebihan dari fusi nuklir yaitu tidak menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya. Yang kedua yaitu fisi nuklir. Fisi adalah reaksi yang menyebabkan inti atom berat pecah menjadi inti atom yang lebih kecil. Fisi nuklir menjadi dasar dari teknologi reaktor nuklir. Untuk menghasilkan reaksi fisi, kita hanya membutuhkan sedikit energi. Berbeda halnya dengan untuk menghasilkan fusi nuklir yang harus membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang keuntungan dan kerugian daripada penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi. Keuntungan energi nuklir yang pertama yaitu produksi energi yang besar dan efisien. Reaksi fisi nuklir menghasilkan energi dalam jumlah sangat besar dari bahan bakar yang relatif sedikit. Yang kedua yaitu emisi karbon rendah, yang dimana energi nuklir tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 selama proses pembangkitan listrik, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan pembakaran bahan fosil. Yang ketiga yaitu sumber energi yang stabil dan kontinu. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dapat menghasilkan energi tanpa gangguan selama 24 jam penuh, tidak seperti energi surya atau angin yang bergantung pada cuaca. Yang keempat yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan menggunakan energi nuklir, negara bisa mengurangi impor minyak atau gas dan memperkuat ketahanan energi nasional. Yang kelima yaitu ketersediaan bahan bakar yang relatif lama. Bahan bakar seperti uranium cukup melimpah di alam dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, riset terhadap thorium dan daur ulang bahan bakar nuklir terus berkembang. Yang terakhir yaitu teknologi daur ulang. Limbah nuklir tertentu bisa didaur ulang menjadi bahan bakar baru, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu kerugian energi nuklir. Yang pertama yaitu risiko kecelakaan nuklir. Kecelakaan seperti Chernobyl 1986 dan Fukushima 2011 menunjukkan bahwa kerusakan reaktor dapat menyebabkan bencana besar, mencemari lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu limbah radioaktif yang berbahaya. Limbah hasil reaksi nuklir bersifat radioaktif dan bisa bertahan hingga ribuan tahun. Penanganan, penyimpanan, dan pengelolaannya sangat kompleks dan sangat mahal.
Yang ketiga yaitu biaya awal yang sangat tinggi. Membangun reaktor nuklir memerlukan investasi besar dan waktu konstruksi yang lama, seringkali melampaui anggaran awal. Yang keempat yaitu ancaman terorisme dan proliferasi nuklir. Penggunaan teknologi nuklir berisiko disalahgunakan untuk membuat senjata nuklir atau menjadi target serangan teroris. Yang kelima yaitu ketergantungan pada bahan bakar tertentu. Meski uranium relatif melimpah, negara yang tidak memiliki cadangan harus mengimpor yang bisa menciptakan ketergantungan baru. Yang terakhir dan yang keenam yaitu isu sosial dan penolakan masyarakat. Banyak masyarakat menolak pembangunan PLTN karena takut akan resiko radiasi dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan juga tentang fungsi energi nuklir dan bahan bakar nuklir sebagai sumber energi fungsi energi nuklir. Yang pertama yaitu manfaat utama dari power nuklir atau sumber energi yang berkelanjutan dan penghasil karbon yang rendah. Reaktor nuklir dapat menghasilkan emisi karbon dengan jumlah yang sedikit. Hal tersebut dapat membuat tenaga nuklir menjadi energi yang ramah lingkungan dalam upaya mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim. Yang kedua yaitu kapasitas besar. Kapasitas reaktor nuklir dapat menghasilkan tenaga dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, reaktor ini sering digunakan untuk PLTN yang dapat menyediakan listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan industri. Yang ketiga yaitu ekosistem yang terpelihara. Nuklir dapat menghasilkan emisi karbon yang dengan jumlah yang sedikit dan dapat mengurangi efek rumah kaca. Oleh karena itu, ekosistem alam akan tetap terjaga tanpa adanya kerusakan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pengembangan teknologi. Semakin majunya zaman, semakin maju berkembang pada teknologi yang ada. Perkembangan teknologi tentu juga memanfaatkan keberadaan tenaga yang ada, seperti nuklir. Pada pembangunan reaktor nuklir terdapat rekayasa reaktor, lahan bakar nuklir, dan sistem keselamatan yang memanfaatkan teknologi. Ini juga berdampak pada perkembangan teknologi di berbagai bidang yang berhalangan dengan yang berhubungan dengan teknologi tenaga nuklir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan dari hasil materi kami. Kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.